Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udi Janali, Wakil Gubernur Sumatera Barat. Konsumsi protein hewani khususnya dari sektor perunggasan, baik itu daging maupun telur di Indonesia masih cukup rendah. Dengan jumlah penduduk yang sangat besar, lebih kurang 200 juta jiwa, peningkatan konsumsi ayam dan telur akan memberikan dampak ekonomi yang sangat signifikan. Kita bayangkan apabila terjadi peningkatan 1 kg saja konsumsi ayam di Indonesia per kapita, ataupun 1 butir saja telur per kapita terjadi peningkatan di Indonesia. Berapa banyak efek ekonomi yang bisa ditimbulkan oleh hal tersebut. Jadi ini kesempatan untuk adik-adik semuanya, para pemuda-pemudi Indonesia, untuk bergerak aktif di sektor perunggasan di Indonesia, karena peluangnya masih sangat besar, ruang untuk bertumbuhnya masih sangat besar. Inilah kesempatan untuk adik-adik sekalian berkontribusi dalam industri ataupun usaha perunggasan di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknologi itu selalu berkembang gitu kan. Jadi jangan pernah berhenti bahwa adik-adik itu hanya customer. Tapi adik-adik saya minta menjadi seorang developer gitu kan. Jadi melihat sesuatu masalah itu bukan di titik masalahnya, namun di solvingnya. Solving itu akan memberikan ide. Itu misalnya seperti saya menanam 1 benih padi, itu akan menghasilkan 7 butir yang akan tumbuh gitu ya. Itu kan satu pepatah ya. Saya hanya membuktikan itu, Mas Mbak semuanya. Jadi tugas kita itu kadangkala seperti itu. Oh, kalau optimisme kita itu menurun, coba kembali belajar ke orang-orang yang jauh lebih menguasai ilmu itu ya. Perkembangan teknologi selalu ada yang namanya hole atau sesuatu atau sesuatu yang harus kita tambal. Nah, dengan kita menambal itu artinya kita itu akan meningkatkan hajat hidup kita semua gitu. Kan tujuannya seperti itu. Jadi tetap semangat saja bahwa di depan itu bukan halangan, bukan pintu, bukan apapun, tapi kalau ada halangan sebenarnya adik-adik mau diarahkan ke menjadi jauh lebih baik. Saat ini sekarang sudah 5.0 gitu ya. Jadi pelaku usaha itu tidak punya pilihan selain merespon dengan lincah. Nah, jadi banyak yang pelaku usaha itu atau peternak-peternak itu kurang memahami apa yang telah terjadi di dunia industri gitu ya. Masih kurang. Nah, salah satu persoalan besar di perunggasan kan hampir setengah abad ya, hampir 50 tahun, peternak mandiri dengan korporasi. Jadi selalu dipertentangkan antara peternak kaya dengan korporasi. Jadi yang kita dengar saat ini bagaimana peternak itu selalu digilas oleh besar. Dan itu yang kita pertontonkan sebenarnya. Jadi hampir tidak ada masalah selain itu di dunia perunggasan kalau kita mengambil benang merahnya. Nah, tapi jarang kali kita mendengar ada peternak-peternak kecil atau mandiri yang benar-benar maju. Ini termasuk juga di anak-anak muda ya. Seorang pemuda milenial itu tidak lembek, melainkan mereka kreatif dan tangguh. Nah, dengan demikian, kaum muda akan bisa mengatasi setiap tantangan dalam memelopori pencapaian besar di dunia perunggasan. Bangsa ini akan kita pimpin, gitu kan ya. Tolong rekan-rekan di luar sana kita persiapkan sejak dini gitu kan. Sejak usia kita masih di angka 20 tahunan ini agar bangsa kita bisa menjadi bangsa yang besar. Dalam hal ini besar secara ekonomi, besar secara kesejahteraan, pendidikan dan lain sebagainya. Dengan cara apa? Pada hari ini, mulai dari hari ini teman-teman, di adanya Sumpah Pemuda gitu kan yang nanti gitu kan kedepannya seperti itu, bahwa di tangan pemudalah nasib suatu bangsa. Jadi ketika pemudanya ini akhlaknya kurang bagus itu kan ya, mentalnya tidak baik seperti itu, terus mudah terprovokasi dan lain sebagainya, akan seperti apa nanti nasib bangsa kita. Jadi perbanyaklah kita membaca buku gitu kan ya, menganalisa permasalahan di lapangan, terus menganalisa suatu halnya itu dengan komprehensif gitu ya, dengan sudut pandang yang berbeda, tidak hanya satu sudut pandang aja. Dan juga ditambah lagi coba gitu, mumpung masih muda, apapun itu usahanya, apapun itu profesinya, lakukan.
Itu pesan untuk teman-teman di luaran sana. Dan optimisme, saya sangat optimis sekali dengan teman-teman yang masih muda-muda. Saat ini di luaran sana tidak hanya perunggasan saja gitu kan ya. Teman-teman tidak perlu takut. Jika memang teman-teman ingin masuk ke dalam dunia yang teman-teman sukai, teman-teman cintai gitu kan. Dan sudah jelas-jelas di perunggasan ini 500 triliun itu ada uangnya gitu kan, yang tidak bohong seperti itu. Silakan teman-teman lakukan jika itu menurut teman-teman perlu dilakukan. Yang jelas kesempatan itu tidak akan pernah datang kedua kalinya. Saya khawatir ketika teman-teman baru memikirkan usaha apa itu ketika teman-teman sudah berusia 56 tahun, artinya sudah pensiun di perusahaan teman-teman. Tetapi ketika teman-teman saat ini memang passionnya di dalam dunia usaha, ambil sikap, hitung semua kebutuhan dan lain sebagainya, jangan takut dan kalkulasikan itu. Misalkan taruhlah 1 tahun, tipsnya teman-teman mau berwirausaha resikonya apa, nah teman-teman lakukan seperti itu. Jadi mumpung masih muda, jadi ketika pun gagal coba lagi gitu. Itu yang yang sekarang ini masih membekas dalam diri saya gitu, Mbak. Jadi saya usaha ini enaknya usaha itu bisa usaha ini gagal, ada yang lain. Buat teman-teman ya, buat teman-teman pemuda Indonesia, khususnya teman-teman peternakan nih, ketika mau berjuang di dunia peternakan itu sebenarnya bukan hanya keinginan doang, tapi teman-teman ya termasuk saya, kita harus membangun sesuatu itu ya harus ada goalsnya ya. Ketika kita mau punya usaha atau berbisnis di dunia peternakan pun harus ada reasonnya, harus ada alasannya gitu kan, harus ada sesuatu yang kita bangun biar ketika kita jatuh ada alasannya lagi. Dulu saya itu kenapa sih di peternakan dan komoditi bebek? Karena dulu itu waktu saya sering main ke dunia peternakan, saya melihat bidang saya kok peternakan begini banget. Saya ngelihat rumah peternak, saya ngelihat kehidupan peternak itu nggak sejahtera. Mungkin kalau bisa dibilang belum sejahtera atau tidak sejahtera, itu yang membuat saya nangis gitu. Jadi saya membawa satu empati ke bidang ini. Oh berarti siapa lagi kalau nggak ngerjain kalau bukan kita ya. Nah harus ada empati, harus ada reason yang buat kita, oh gue mau berjuang di bidang ini sampai berhasil. Jadi itulah yang kalau kita jatuh kita bisa maju lagi. Karena kan problemnya itu ketika jatuh itu siapa yang mau mencoba lagi? Kadang kan udah jatuh, udah deh gue nggak mau lanjut lagi. Tapi seberapa besar, seberapa kuat kita mau bangkit lagi, itu yang penting sih. Kita berjuang di peternakan bisa sejahtera, bisa keren, bisa. Tapi bagaimana bisa kerennya, nah itu yang kita harus berjuang. Kalau jatuh, bangkit lagi. Apa yang buat kita bangkit lagi? Ada sesuatu yang mau kita perjuangkan. Yaitu apa ya? Bidang peternakan yang lebih baik dan merdeka, begitu sih. Buat saya dan seangkatan saya yang notabene milenial itu tadi, jadi memang masa transisinya itu terjadi saat ini. Dan buat saya sebetulnya pengaruhnya besar, Mbak. Pengaruhnya sangat besar dengan masa transisi ini. Teman-teman milenial mulai yuk kita goyok pengembangan di unggas. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari mungkin 10 tahun ke belakang lah, di 2011 itu mungkin ternak ayam ya bisa dikatakan wah gampang lah, pokoknya bisa untung segala macam. Cuman di situasi saat ini kan luar biasa sulit, Mbak. Harga fluktuatif, kemudian kalau kita nggak bisa kencangan ikat pinggang ya bahasanya ya, bisa efisien di produksi sendiri segala macam, kayaknya sih kedepannya bakal berat. Artinya kalau bilang ini ya, Sumpah Pemuda ini, ini pemuda ini sekarang nih harus menggelegar supaya kita bisa lewat dari masa sulit yang semua kita alamin ini gitu. 28 Oktober 2021 pasti menjadi momen yang penting bagi kita, khususnya anak-anak muda Indonesia. Tongkat estafet sebenarnya sudah mulai berganti, udah peralihan ke kita. Artinya apa? Karya-karya kita, produktivitas kita sudah mulai ditunggu. Hari ini di Bumi Pertiwi jelas kontribusi anak-anak muda sudah sangat kelihatan, khususnya di sektor agribisnis peternakan ayam broiler maupun ayam layer. Kita sebagai anak-anak muda yang memang terjun langsung di bidang ini jelas sangat dibutuhkan efisiensi, inovasi, dan kedepannya untuk menciptakan lapangan-lapangan kerja yang baru. Saya rasa momentum 28 Oktober ini adalah momentum yang luar biasa. Luar biasa dalam artian kita bisa membuktikan bahwa kreativitas anak muda Indonesia juga nggak kalah sama negara-negara lain.
di sektor layer, sektor broiler kita sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena kedepannya peternak-peternak juga akan sangat bergantung dengan bonus demografi 2030 hampir 300 juta orang. Nah, selebihnya itu anak muda. Nah, tongkat estafet inilah yang menjadi momentum bagi kita semua ke depannya. Dengan adanya 28 Oktober ini kita songsong sama-sama Sumpah Pemuda. Dengan adanya itu kita sangat optimis kemajuan di sektor agribisnis pasti tercapai. Khususnya di dunia perunggasan, anak-anak muda yang sudah terjun di perunggasan dan memang existing di perunggasan, kita harus punya semangat yang sama, yaitu semangat berjuang seperti pahlawan-pahlawan kita dulu kan. Kita adalah di posisi memperjuangkan komoditas pangan dari sisi peternakan. Kita juga harus mempunyai semangat juang yang sama terhadap pahlawan-pahlawan kita terdahulu. Jadi semangat Sumpah Pemuda itu kan kalau nggak salah ada 3 makna ya. Salah satu maknanya itu adalah kekompakan. Jadi kita harus kompak sesama peternak, sesama pejuang nasional yang sama. Kita harus merapatkan barisan dan mengumpulkan kekuatan. Sehingga kalau Sumpah Pemuda ini balik ke maknanya, dengan perjuangannya pemuda-pemuda kita bisa melawan penjajah. Jadi kita harus menerapkan itu juga secara sudut pandang anak muda. Dengan kita mengompakkan dan mengumpulkan kekuatan anak-anak muda, kita bisa menjunjung kemerdekaan. Artinya kalau di perunggasan saya terjemahkan sedikit, kita bisa menuju ke kemandirian perunggasan justru. Kita bisa tidak bergantung dengan segala sumber daya yang harus dari luar negeri. Kita bisa melawan ancaman-ancaman dari luar negeri seperti impor dari Brazil yang sudah ramai diperbincangkan. Kita bisa menjunjung tinggi dengan gerakan-gerakan kemandirian bibit, yaitu kalau kita anak-anak muda kita bisa membuat sekelompok penelitian-penelitian yang sangat jauh lebih dalam di perunggasan. Kita mengumpulkan ahli-ahli genetik tenaga muda gitu kan, kita bisa menciptakan bibit lokal gitu kan. Nah, itu kan sangat luar biasa. Jadi semangat ini harus kita tuangkan ke semua teman-teman peternak pemuda-pemuda pejuang nasional ini untuk kita bisa menjadi kuat, menjadi Indonesia yang lebih maju dari sebelum-sebelumnya. Karena saya pribadi juga saya ayah dan keluarga dari dulu memang sudah beternak, sehingga memang peternak asli nasional. Jadi semangat membara ini harus di Sumpah Pemuda kita harus junjung tinggi. Indonesia sudah merdeka, Bu, dari tahun 1945. Tolong jangan biarkan bangsa kita, terutama di era peternakan, dijajah oleh orang-orang yang tidak berkepentingan di industri ini, atau dijajah oleh perusahaan-perusahaan luar negeri. Jadi jangan sampai kita menjadi negara yang kaya akan tanah, kaya akan sumber daya alam, tapi kita nggak memanfaatkan untuk diri kita sendiri. Kita kembangkan semaksimal mungkin. Menurut saya, pesan saya seperti itu. Jadi kembangkanlah industri peternakan ini agar bisa menjadi lebih maju lagi, lebih modern, bisa realisasi mengindustrialisasi sektor perunggasan. Karena dari semua sejarah negara, Bu, tidak ada negara yang stagnan berkembang. Kalau saya lupa, ini kata-kata orang bijak. Tidak ada yang abadi. Yang abadi itu hanyalah perubahan itu sendiri. Jadi kita sebagai anak muda harus bisa menyikapi perubahan ini ke arah mana. Ayo kita sikapin dengan tetap mempertahankan negara kita, milik kita. Seperti itu. Industri unggas Indonesia milik warga negara Indonesia. Baik itu suku, berasal dari suku bangsa manapun, asalkan itu warga negara Indonesia, yaitu milik kita. Seperti itu. Terima kasih.